azra bi nafsihi man istash'arat tama wa radhiya bi zulli man kashafa an zurri wa hanat alaihi nafsu man ammara alaiha lisana. Amirul Mukminin alaihissalam di dalam hikmah yang kedua menyatakan 3 hal tentang sifat-sifat buruk, yakni sifat-sifat buruk tersebut, yakni 3 hal dari sifat buruk tersebut menjadikan manusia jatuh ke dalam makom yang terhina. Dengan kata lain, jika 3 sifat tersebut melekat kepada manusia, maka manusia akan terhina dirinya dan hilang kewibawaan serta harga dirinya. Kenapa penting membahas hal ini? Karena sesungguhnya manusia, ini inti daripada syariat diturunkan kepada manusia sehingga manusia memiliki harga diri dan memiliki rasa malu serta memiliki kehormatan di hadapan Tuhannya. Dan adapun sesungguhnya ketika iblis meminta perjanjian kepada Tuhan untuk diberikan kesempatan merayu umat manusia sehingga keluar daripada wilayah ilahi, sesungguhnya iblis sedang ngapain? Sesungguhnya iblis sedang meminta agar diperbolehkan menjatuhkan harga diri manusia. Yakni sesungguhnya iblis sedang meminta agar diizinkan merayu manusia sehingga manusia kehilangan harga dirinya. Sehingga manusia tidak lagi memiliki wibawa. Sehingga manusia tidak lagi memiliki martabat dan tidak memiliki rasa malu di hadapan Tuhannya. Sehingga manusia kehilangan harga dirinya. Ketika manusia kehilangan harga diri, ketika manusia kehilangan martabat, ketika manusia kehilangan rasa malu, maka tiada lagi yang tersisa dari dirinya. Adapun sesungguhnya kita mengatakan bahwa inti daripada ajaran Islam adalah tauhid. Sesungguhnya makna daripada itu, yakni kelaziman daripada bertauhid, yakni apa? Kelaziman daripada bertauhid, yakni menjadikan kita memiliki harga diri, menjadikan kita memiliki martabat, menjadikan kita tidak di makom yang rendah, tidak di makom yang terhina. Kenapa demikian? Karena makom rendah, makom terhina, dan makom zalil atau zillah itu adalah makom keterpurukan, itu adalah makom kehancuran. Sedangkan tauhid hendak membawa manusia kepada makom a'la, kepada makom yang tinggi, kepada makom yang qurb ilallah. Nah, dengan demikian sesungguhnya ketika seseorang bertauhid, ketika seseorang beriman, maka sesungguhnya dia sedang menjaga dirinya dari kehinaan dan membawa dirinya kepada keselamatan serta menjaga marwah dan martabat. Ini juga mungkin yang bisa ditafsirkan dari pernyataan Imam Husain alaihissalam yang mengatakan hayhat min nazillah. Ini hayhat min nazillah yakni ya, hayhat min nazillah itu apa? Ma huwa hayhat min nazillah, yakni kami tidak akan jatuh ke dalam keterpurukan di mana setan berharap kami jatuh ke dalam keterpurukan tersebut. Melainkan hayhat min nazillah, yakni kami akan tetap berpegang teguh kepada tauhid. Kami akan tetap berpegang teguh kepada
hablullah, kepada tali Tuhan. Kami akan tetap berpegang kepada Islam Muhammadi, sehingga diri kami tidak akan tersifati dengan kehinaan. Ketika diri tidak tersifati dengan kehinaan, maka apa yang terjadi? Dikatakan iza ja'al haq zahaqal batil. Yakni ketika hak itu datang, ketika kebenaran itu datang, ketika keimanan itu datang, ketika tauhid itu datang, maka kebatilan akan sirna, maka kehinaan akan sirna, maka keterpurukan akan sirna. Sehingga ketika Imam Husain alaihissalam mengatakan hayhat min nazillah, yakni apa hayhat min nazillah? Yakni kami tetap akan berpegang teguh kepada tauhid dan wilayah ilahiyah dan tidak akan jatuh kepada lubang iblis. Itu kira-kira makna daripada, yakni tafsiran, salah satu tafsiran daripada hayhat min nazillah jika dirangkai dengan hikmah yang kedua ini. Yakni betapa pentingnya harga diri kita, betapa pentingnya martabat kita, dan betapa pentingnya harga diri seorang mukmin. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dikatakan, wahai Ka'bah, sungguh mulia kedudukanmu, tapi ketahuilah bahwa kedudukan, yakni harga diri, yakni kehormatan, yakni kemuliaan seorang mukmin, wallah, lebih utama daripada kemuliaanmu, lebih utama daripada harga dirimu, lebih utama daripada kehormatanmu. Nah, ini seorang mukmin. yakni ketika seorang mukmin itu mukmin, yakni ketika seorang mukmin benar-benar beriman, ketika seorang mukmin itu tersandar kepada tauhid ilahiyah, maka kehormatannya itu lebih mulia daripada kehormatan Ka'bah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah dan juga oleh Ahlul Bait. yakni diterima oleh Ahlus Sunnah dan juga diterima oleh Ahlul Bait alaihissalam. Di mana harga diri seorang mukmin begitu mulia. Nah, bahkan kemuliaannya lebih utama daripada kemuliaan Ka'bah. Kehormatannya lebih utama daripada kehormatan Ka'bah. Karena demikian adanya, maka wahai kamu yang orang-orang mukmin, karena harga dirimu itu begitu mulia, karena harga dirimu itu begitu terjaga, maka janganlah kamu membuat dirimu terpuruk. Nah, seakan-akan maknanya demikian. yakni wahai mukmin, ketika kamu tahu, ketika kamu sadar bahwa harga dirimu begitu mulia, bahwa kehormatanmu begitu mulia, maka janganlah kamu berbuat sesuatu sehingga kamu terpuruk. Janganlah kamu berbuat sesuatu sehingga kamu jatuh kepada kehinaan. Janganlah kamu berbuat sesuatu sehingga derajatmu itu menjadi derajat yang hina. Makanya Imam Husain alaihissalam mengatakan hayhat min nazillah. yakni kami tidak akan jatuh kepada kehinaan. Nah, Imam Ali alaihissalam, Amirul Mukminin alaihissalam, di sini mensifatkan tiga hal, di mana jika tiga sifat ini melekat kepada manusia, maka manusia akan menjadi terhina. Ajibnya bahwa tiga sifat yang dijelaskan oleh Imam Ali alaihissalam adalah tiga sifat yang kita sendiri yang melakukannya, bukanlah orang lain yang melakukannya terhadap kita. Sifat yang pertama apa kemarin yang kita bahas minggu kemarin? Sifat yang pertama adalah melekatkan baju ketamakan kepada diri. Yakni ketika seseorang melekatkan baju ketamakan kepada dirinya, jadi dirinya yang membuat dirinya menjadi tamak. Yakni apa? Yakni dia tidak sedang dipaksa orang lain, dia tidak sedang eja atau diimla orang lain, melainkan apa? Melainkan dia dengan dirinya sendiri menjadikan ketamakan sebagai baju dan jubah kehidupannya. Seakan-akan seandainya di depan itu ada sumur yang dalam sekali, terus teman kita udah bilang, Yusuf, itu di depan sumur dalam. Kalau kamu masuk,
nyungsep, nyemplung, tamat kamu. Tidak akan bisa diambil lagi, tidak akan ada yang bisa nolong. Nah terus si Yusufnya ini dengan kesadarannya dan dengan ikhtiarnya dia masuk ke dalam sumur, nyemplung ke dalam sumur. Nah ini yang dimaksud bahwa kita jatuh kepada kehinaan dengan ikhtiar kita sendiri, yakni dengan pilihan kita sendiri, yakni dengan keinginan kita sendiri. Kan ajib tuh. Ya? Sudah tahu sumurnya dalam, kalau masuk tidak bisa tertolong, matinya nggak jelas lagi gimana, lah masih mau nyemplung. Ini kurang jahil apa lagi orang seperti ini. Nah, Imam alaihissalam mengatakan seseorang yang menjadikan ketamakan sebagai jubahnya, maka dia sedang merendahkan dirinya. Dia sedang menghinakan dirinya. Dikatakan azra binafsihi manistash'arat tama. Ini orang yang menjadikan ketamakan sebagai bajunya, sebagai jubahnya, maka dia sedang merendahkan dirinya. Tidak ada orang yang menjadikan tamak sebagai baju kita, enggak. Yani misalnya anggaplah si Hasan tidak menjadikan tamak itu sebagai baju saya, enggak. Melainkan saya sendiri, si Yusuf sendiri yang menjadikan tamak itu sebagai bajuku, sebagai jubahku. Sehingga akulah yang merendahkan diriku, bukan si Hasan yang sedang merendahkan diri. Ini kemarin kita sudah bahas. Sekarang kita masuk pada fakarah yang kedua, yakni bagian yang kedua, dikatakan waradhiya bizulli man kasyafa an durrih. Dan orang yang menzahirkan dan mengkasyafkan atau menzohirkan atau menampakkan kesulitan-kesulitannya atau menampakkan muskilah-muskilahnya kepada orang lain, maka sesungguhnya dia ridho terhadap kerendahan dirinya. Dia ridho terhadap kehinaan dirinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya demikian. Anggaplah. Nauzubillah, misalnya kita lagi mendapat masalah kesulitan. Misalnya anggaplah kita lagi terlilit hutang. Anggaplah, nauzubillah, kita lagi terlilit hutang. Hutangnya lumayan banyak, sehingga membuat kita kesulitan untuk membayarnya. Sudah tutup kanan, tutup kiri, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, tak juga penuh-penuh, tak juga selesai-selesai. Lalu kita mulai mengumbar-umbar, kita mulai ngoceh, kita mulai komat kamit, kita mulai apa? Kita mulai nyeletuk. Wah, anak ini punya hutang di sana sini, anak punya hutang ke si fulan, anak punya hutang ke si fulan, anak punya hutang sekian, anak punya hutang sekian, anak punya hutang sekian. Di mana yang namanya kesulitan, yakni apa? Yakni kekurangan. Yang namanya kesulitan, yakni tekanan. Yang namanya kesulitan, yakni ada nilai keburukan yang melekat kepada kita, sehingga disebut sulit. Ya, sehingga disebut muskilah terhadap diri. Contoh misalnya hutang tadi, yakni ketika seseorang berhutang itu kan kesulitan bagi dirinya. Anggaplah misalnya kita berhutang ke si fulan, berarti kan kita sedang mengalami kesulitan sehingga kita berhutang. Nah, kesulitan itu menandakan bahwa kita saat ini sedang tidak memiliki. Kita saat ini sedang dalam pacaklik istilahnya. Atau kita saat ini sedang dalam tidak mampu. Nah, kalau lalu kita mengumbar-umbar kepada orang lain, menzahirkan kepada orang lain, menzohirkan kepada orang lain bahwa kita memiliki hutang kepada si fulan, maka sesungguhnya kita sedang membuka sendiri aib kita kepada orang lain. yakni seakan-akan kita hendak mengatakan, wahai Hasan, ketahuilah bahwa saya si Yusuf ini sedang memiliki kehinaan,
Kenapa? Karena saya memiliki hutang kepada si Ali misalnya. Atau dengan kata lain kita mengatakan, wahai Hasan, ketahuilah bahwa saya si Yusuf ini sedang berhutang kepada si Ali. Karena saya sedang berhutang kepada si Ali, berarti saya sedang rendah, yakni berarti saya sedang kekurangan. Ketika saya sedang kekurangan, berarti saya sedang bergantung. Ketika saya sedang bergantung, berarti saya sedang hina. Nah, ini maksud daripada seseorang yang mengumbar-umbar kesulitannya, maka dia ridho terhadap kehinaan dirinya. Pertanyaannya, lalu bagaimana kalau misalnya kita mendapati muskilah, kita mendapati tekanan, kita mendapati paceklik dalam hidup. Ahlul Bait alaihissalam sudah memberikan resep-resep mujarab, sudah memberikan jalan keluar dari setiap muskilah yang kita hadapi. Sebagaimana di dalam doa kumil yang antum baca, ini kan malam Jumat nih, mungkin sudah ada yang baca atau mungkin sedang mau membaca doa kumil. Di salah satu bait dalam doa kumil dikatakan ya sayyidi wa maulai bi ayil umuri ilaika ashku. Yani dengan hal-hal apa lagi sehingga aku bisa syikoyat terhadapmu. Syikayah yakni mengadu. Ya Tuhanku, bi ayil umuri ilaika ashku. Ya Tuhanku, wahai junjunganku, wahai Rabbiku, wahai Maulaku, dengan hal apa lagi sehingga aku bisa mengadu kepadamu? Imam Ali alaihissalam di dalam doa kumil sedang mengajarkan kepada kita bahwa kalau kamu punya masalah, kalau kamu punya muskilah, Yusuf, muskilahmu itu, masalahmu itu, kesulitan-kesulitan dalam hidupmu itu, Yusuf, jangan kamu umbar kepada orang lain. Jangan kamu kasih tahu ke si Hasan, ke si Husain, ke si Ali. Jangan. Lalu kepada siapa? Kamu ngadu kepada Tuhanmu. Fabi ayil umuri ilaika ashku. Ya Allah, aku terus dengan hal apa lagi bisa mengadu kepadamu? Ini salah satu jalan. Yani, ya Allah, misalnya, gimana ini? Saya sudah berusaha, saya sudah buka warteg misalnya. Sehingga kamu tahu bahwa kamu yang memberikan taklif kepadaku. Engkau yang memberikan taklif kepadaku untuk menafkahi anak istriku. Dan aku sudah buka warteg ini. Kok tidak laku-laku wartegnya? Gimana ini ya Tuhan? Itu kan. Jadi seakan-akan kita sedang ngobrol ke Tuhan. Seakan-akan kita sedang curhat ke Tuhan. Seakan-akan kita sedang mengadukan nasib, mengadukan diri kita kepada Tuhan. Ini tidak masalah, ini tidak apa-apa. Ini satu hal. Kemudian di bait yang lain dikatakan wa kam min kabihin satarta. Ini betapa banyaknya keburukan-keburukan yang engkau tutupi ya Tuhan. Imam Ali alaihissalam di dalam doa kumil mengajarkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menutupi segala keburukan-keburukan kita. Anggaplah tidak segala, melainkan menutupi banyak daripada keburukan-keburukan kita. Kalau nanti segala, mungkin kita akan diiskal. Tetapi setidaknya, yakni kebanyakan daripada keburukan-keburukan kita itu sudah ditutupi oleh Allah Ta'ala. Keburukan apa saja? Keburukan apa saja? Bisa jadi keburukan bahwa kita tidak tahu. Misalnya, kalau talabe, kalau pelajar, mahasiswa, atau pelajar, atau pelajar SMA, SMP, atau mahasiswa, atau talabe, itu kan berkutatnya, yakni berhubungan dengan pelajaran. Ya. Terus misalnya, dia tidak tahu di satu persoalan, misalnya masalah apa, misalnya, kalau dia mahasiswa, anggaplah mahasiswa matematik, misalnya ini persoalan diferensial, aku tidak tahu gimana. Atau kalau dia misalnya kalau dia mahasiswa pertanian, misalnya, aku tidak tahu ini
cara menumbuhkan jagung dengan cepat gimana misalnya. Atau kalau dia pelajar agama misalnya, aku tidak tahu ini maksudnya Tuhan itu qadir itu apa. Ini Tuhan itu memiliki kudrat itu apa. Apakah sifat Tuhan adalah zat Tuhan itu sendiri atau bukan, aku tidak tahu. Nah, ini kan kabih, yakni ini adalah keburukan. Yakni ketidaktahuan itu kan keburukan. Ketidaktahuan itu adalah muskilah baginya. Tetapi Allah menutupi itu. Sehingga apa? Sehingga orang lain tidak tahu kalau kamu itu tidak tahu. Yakni. Kalau seandainya segala keburukan kita itu terzohirkan, yakni kalau seandainya segala keburukan kita itu tertampakkan, betapa hinanya kita di hadapan orang lain. Lalu Allah menutupi keburukan-keburukan itu. Lalu Allah menutupi kelemahan-kelemahan itu sehingga orang lain tidak tahu kalau kita memiliki kelemahan. Orang lain tidak tahu kalau kita memiliki kekurangan. Lalu setelah Allah menutupi itu, kita sendiri yang membuka. Kita sendiri yang menyampaikan kepada orang lain kalau kita memiliki hutang, kita memiliki fulan, kita memiliki fulan, kita memiliki fulan. Terus Tuhannya nanti seakan-akan Tuhannya bingung. Ana ini bingung lihat ente nih sof. Ana sudah tutupi kok ente buka sendiri. Seakan-akan Tuhannya ngomong gitu. Oke? Katakan, wakamin kabihin satarta. Ini betapa banyaknya keburukan-keburukan yang engkau tutupi ya Allah. Namun bukan hanya ini. Sebaliknya dikatakan wakam min sana'in jamilin lastu ahlan lahu nasyarta. Yani betapa banyaknya kebaikan-kebaikan yang engkau tampakkan, tetapi aku bukanlah ahli dalam kebaikan tersebut. Ajib wallah. Yani betapa banyak kebaikan-kebaikan yang Allah tampakkan kepada yang Allah sebarkan dari kita, di mana kita bukanlah pemilik kebaikan tersebut. Anggaplah contoh misalnya si Ali. Si Ali, kita mengenal si Ali sebagai orang yang alim. Kita mengenal si Ali sebagai orang yang pintar. Kita mengenal si Ali sebagai orang yang zuhud. Kita mengenal si Ali sebagai orang yang tawaddu. Padahal apa misalnya? Padahal sebenarnya dia terkadang di beberapa masalah tidak paham, atau terkadang dia tidak zuhud banget. Kalau lagi pengen makan bakso ya makan bakso, kalau lagi pengen makan urap ya makan urap misalnya. Tetapi Allah menampakkan kepada orang lain bahwa dia ini orang yang zuhud, orang yang pintar, orang yang bertakwa dan sebagainya. Makanya dikatakan wakam min sana'in jamilin lastu ahlan lahu nasyarta. Betapa banyaknya kebaikan-kebaikan yang aku bukanlah ahlinya dan engkau tampakkan kepada orang lain. Lalu setelah Allah melakukan hal ini, kita malah merusaknya, kita malah menghancurkannya, kita malah membuka aib kita sendiri. Kita malah menyampaikan kepada orang lain bahwa kita demikian. Makanya di dalam ilmu akhlak, di dalam riwayat-riwayat suluk, tidak dianjurkan seorang pesuluk, yakni seorang murid, tidak dianjurkan untuk menceritakan aib-aibnya kepada ustadznya. yakni tidak dianjurkan seorang murid untuk menceritakan atau mengumbar aib-aibnya kepada walinya, kepada guru suluknya. Itu tidak diperkenankan. Kenapa? Lah orang Allah saja menutupi, kok masa iya kita mau membuka aib orang lain? Itu salah satu asma Allah dikatakan ya sattaral uyub, wahai yang menutupi segala keburukan, wahai yang menutupi segala aib-aib. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi muskilah, ketika kita memiliki problem, jangan langsung
diumbar, jangan langsung diceritakan ke orang lain. Berusaha untuk menutup rapat mulut, berusaha untuk menjaga aib kita sehingga tidak terzohirkan, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Aib itu seperti bau busuk, aib itu seperti bau amis, aib itu seperti bangkai. Gimana kalau kita memiliki bangkai, kalau kita memiliki sesuatu yang bau amis, yang bau busuk, dia harus ditutup rapat, harus dikunci, diikat dengan sekuat-kuatnya, dengan erat, sehingga tidak keluar baunya. Dan Allah sudah melakukan hal itu. Wa kam min kabihin satarta, betapa banyaknya keburukan yang engkau tutupi. Dan sebaliknya, wa kam min sana'in jamilin lastu ahlan lahu nasyarta, dan betapa baiknya kebaikan-kebaikan di mana aku bukanlah pemilik kebaikan tersebut, tapi engkau tampakkan kepada orang lain bahwa aku memiliki kebaikan tersebut. Maka aib-aib kita itu harus dikunci dengan rapat, aib-aib kita itu harus diikat, disembunyikan dengan serapat-rapatnya, sehingga tidak mencemari orang lain. Karena yang namanya bau amis, yang namanya bau busuk, yang namanya aib, ketika dia zohir, ketika dia muncul ke permukaan, ketika ikatannya terbuka, bukan hanya si pemilik aib yang merasakannya. Yani ketika sesuatu itu bau amis, anggaplah ada sesuatu yang bau amis di dalam kantong kita, ketika kantongnya pecah, bukan hanya kita yang merasakannya, tetapi orang yang di sebelah kita, orang tetangga kita juga merasakan bau amis tersebut. Aib juga demikian. Yani aib, ketika kita memiliki aib lalu terbongkar, lalu tersiar, lalu meruak, maka bukan hanya kita yang merasakan keburukan daripada aib tersebut, melainkan orang-orang yang di sekitar juga akan merasakan dampak keburukan daripada aib tersebut. Contoh misalnya gimana? Contoh misalnya seseorang ahli dalam mencuri top sudah, pencuri kelas atas, kan keburukan ini, tapi nggak diketahui orang lain. Lalu tiba-tiba terbongkar bahwa dia adalah seorang yang pencuri misalnya. Dia pencuri yang sudah mencuri fulan. Nah, ketika terbongkar, bukan hanya dia yang mendapati, anaknya juga dibilang, itu misalnya si Umar. Kenapa? Iya, si Umar itu anaknya si Usman yang pencuri itu, misalnya begitu. Atau misalnya, itu anaknya. Atau misalnya istri itu siapa? Itu si Jundab. Kenapa si Jundab? Iya, si Jundab itu istrinya si Umar yang pencuri. Nah, itu. Atau misalnya apa? Atau misalnya tetangga. Tetangganya padahal bukan pencuri, tetangganya nggak mencuri, tetapi setiap malam Jumat dianteri dianteri bakso sama si Umar ini. Lalu dibilang, tetangganya siapa sih? Itu tetangganya si Zubir. Zubir yang mana? Itu Zubir yang di tetangganya si Umar yang mencuri. Orang tiap malam Jumat dikasih bakso kok sama si Umar, ya hasil curian. Nah, jadi ngerusak, bukan hanya ngerusak si Umarnya, bahkan ngerusak orang-orang yang ada di sekitar, anak, istri, tetangga, dan sebagainya. Contoh ya, saya membawa nama itu contoh, jangan terus nanti difitnah-fitnah, videonya dipotong-potong. Ini sebagai contoh. Yakni yang saya maksud Umar, Utsman, Zubair, Jundab itu bukanlah para sahabat, bukan. Sahabat sebagaimana mereka sahabat, mereka memiliki kedudukan di sisi Nabi. Ini hanya contoh nama, yakni misalnya Umar kita ganti jadi Zaid, Utsman kita ganti jadi misalnya Alex, Zubair kita ganti jadi Amir misalnya lah. Nah, ini contoh saja. Karena terkadang di dunia sekarang ini video atau suara dipotong, lihat ini Yusuf Tarigan ngomongnya demikian, nah kita nanti jadi problem lagi di halal darah walhasil. Nah, itu contoh. Nah, itu tadi sampai di mana kita? Kita sampai di bahwa aib itu harus ditutup rapat. Aib itu harus diikat sehingga tidak ketahuan orang lain. Begitu juga
begitu juga ketika aib seseorang itu sudah diikat, sudah ditutup rapat, kita jangan lagi membuka-bukanya. Kita jangan lagi mencari-cari taunya. Nah, ini kan kelazimannya demikian. Yakni kalau dikatakan, kalau Imam Ali alaihissalam mengatakan warazia bizulli man kasyafa andurri, yakni orang yang mengumbar-umbar keburukannya, dia ridho terhadap keburukan, berarti artinya apa? Berarti kalau kita punya masalah, kita jangan umbar ke orang lain, kan begitu. Nah, ini dari satu arah. Lalu dari arah sebelahnya bagaimana? Dari arah sebelahnya, yakni ketika Imam Ali Salam mengatakan kalau kamu punya masalah jangan diberitahu kepada orang lain, berarti kelazimannya apa? Hai orang lain, hai orang lain, kamu jangan mencari-cari tahu masalahnya si Yusuf karena dia sudah kusuru, ibaratnya begitulah. Imam Ali Salam mengatakan, misalnya, Hei Hasan, kamu jangan mencari-cari tahu masalahnya si Yusuf. Kenapa? Karena aku sudah nyuruh si Yusuf untuk menutupi masalahnya. Nah, itu. Jadi, dari sini kita mendapati dua manfaat. Manfaat yang pertama, bahwa kalau kita memiliki masalah, jangan kita umbar kepada orang lain. Azun taraf. Yani, dari arah sebaliknya, dari hadis ini juga mengatakan, wahai orang lain, janganlah kamu mencari-cari tahu aib dari tetanggamu. Janganlah kamu mencari-cari tahu aib dari saudaramu. Janganlah kamu mencari-cari tahu keburukan dari teman-temanmu. Kalau Allah saja sudah menutupi keburukannya, lo ngapain kamu mau buka-buka aib orang lain? Kalau Allah saja sudah dikatakan ya sattaral uyub, kenapa kamu kok mau lebih hebat dari Tuhan mau buka-buka aib orang lain? Saya kira hari ini kita cukup sampai di penggalan berikut. Nanti minggu depan kita lanjut di penggalan ketiga. Wa honat alaihi nafsu man ammara alaiha lisana. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah.